Hai guys, balik lagi ke channel nama gue Philip Mulyana, dan di video ini gue akan ngomongin soal terminologi di asuransi. Supaya kalian nggak bingung nih, pada saat kalian beli asuransi, kalian tahu sebenarnya apa sih yang agent ini omongin. Video ini juga akan gue jadiin referensi, karena di beberapa video unboxing gue selanjutnya, gue akan sering pakai nama-nama terminologi yang akan gue pakai di sini. Jadi kalau misalkan kalian bingung, kalian akan selalu bisa nge-refer ke video ini. Nah, gue akan mulai aja. Yang pertama adalah SPAJ atau SPAK. Apa itu? Itu adalah surat permintaan asuransi jiwa atau surat permintaan asuransi kesehatan. Jadi kalau misalkan gue pengen punya sebuah polis asuransi, itu nggak bisa langsung gue punya polis, tapi gue harus mengisi di formulir di SPAJ atau SPAK ini. Di formulir itu, di SPAJ itu, biasanya akan ditanya ini, nama lu siapa, terus udah gitu cowok apa cewek, ngerokok atau enggak, dan udah gitu lu punya riwayat penyakit apa aja. Terus udah gitu manfaat apa aja sih yang lu pengenin dari asuransi ini. Nah, ini akan dipakai si perusahaan asuransi untuk menimbang resiko lu sebenarnya. Resikonya apakah wajar ataukah ternyata lebih tinggi daripada biasanya. Nah, setelah SPAJ itu disubmit ke perusahaan asuransi, kalau misalkan mereka setuju, mereka akan kasih polis. Nah, apa itu polis? Polis itu kurang lebih kayak gini. Kontrak, syarat, dan ketentuan, kapan sih sebuah klaim itu disetujuin sama si perusahaan asuransi. Polis ini penting banget buat kalian tahu syarat dan ketentuan apa aja nih. Jadi kalian kalau misalkan ngeklaim sesuatu, itu pastiin dulu sesuai sama polisnya. Kalau misalkan sesuai dengan polis, udah pasti sama perusahaan asuransi itu udah pasti diganti. Nah, yang ketiga adalah uang pertanggungan. Uang pertanggungan itu adalah berapa banyak uang yang akan dikeluarkan sama si perusahaan asuransi ini kalau misalkan kalian klaim. Contoh, uang pertanggungan untuk pertanggungan jiwa misalkan adalah 100 juta. Jadi pada saat si tertanggung utama itu meninggal, si perusahaan asuransi itu akan keluarin duit 100 juta. Itu adalah uang pertanggungan. Yang keempat adalah tertanggung. Nah, perusahaan asuransi harus tahu nih, sebenarnya gue nanggung siapa sih? Gitu. Nah, biasanya tertanggung itu adalah bisa jadi pencari nafkah atau pasangannya, suami istri, atau mungkin juga anaknya. Itu ada namanya tertanggung utama sama tertanggung tambahan. Pada saat terjadi sesuatu sama si tertanggungnya, nanti perusahaan asuransi akan menggantikan sesuai klaim uang pertanggungannya. Oke, siapa yang akan menerima uang pertanggungannya? Yang akan menerima adalah si penerima manfaat. Contoh, kalau misalkan seorang ayah ternyata dia meninggal, penerima manfaatnya adalah pasangannya atau istrinya, berarti yang terima manfaat atau yang terima uang pertanggungan itu adalah si istrinya. Penerima manfaat ini adalah keluarga, biasanya adalah istri atau suami, pasangannya, atau bisa juga anaknya, atau bisa juga orang tuanya. Nah, ini adalah penerima manfaat. Penerima manfaat ini harus memiliki insurable interest. Insurable interest itu maksudnya gini, kalau misalkan terjadi sama satu orang, misalkan si ayah nih, ayah ini terjadi sesuatu sama dia, terus berdampak sama anak-anaknya. Itu adalah insurable interest. Nah, selain dari tertanggung dan penerima manfaat, ada yang namanya pemegang polis. Pemegang polis itu gampangnya adalah orang yang beli polis itu dan bayarin polis itu. Pemegang polis ini bisa sama atau berbeda sama tertanggung. Contoh kalau misalkan yang sama adalah gini. Kalau misalkan seorang ayah beli polis untuk melindungi dirinya sendiri, berarti dia adalah tertanggung utama, dan dia juga adalah pemegang polis. Tapi kalau misalkan seorang ayah ini beliin polis buat anaknya, dia adalah pemegang polis, tapi yang tertanggung adalah anaknya. Nah, selanjutnya adalah premi. Premi itu gampang. Premi itu adalah berapa jumlah uang yang kamu bayarin ke perusahaan asuransi. Contoh kalau misalkan 500.000, berarti adalah preminya 500.000. Tapi apakah semua premi itu menjadi biaya asuransi atau menjadi biaya sesuatu, itu beda-beda lagi. Nah, tapi jumlah uang yang kamu bayarin ke perusahaan asuransi adalah premi. Premi itu kamu bayarin, terus kamu dapetin manfaat. Manfaatnya itu banyak banget sebenarnya. Contohnya adalah manfaat meninggal. Kalau misalkan si tertanggung utamanya meninggal, maka akan dapat uang pertanggungan sekian. Itu adalah manfaat. Nah, ada juga manfaat kecelakaan. Kalau misalkan terjadi kecelakaan, maka akan dapat uang sekian. Nah, ada juga manfaatnya berupa rawat inap, atau ada juga manfaatnya berupa sakit kritis. Intinya adalah kalau misalnya terjadi sesuatu, maka si perusahaan asuransi ini akan bayar sesuatu. Premi sendiri sebenarnya itu dipecah-pecah lagi. Jadi kalau misalkan kamu bayar premi 500.000 nih, 500.000 itu dipecah-pecah lagi sebenarnya. Ada biaya-biaya dalam situ yang kamu harus tahu. Makanya
Sebenarnya yang namanya kita punya asuransi itu nggak sama dengan menabung. Karena banyak biaya yang kita dapetin. Wajar, karena kan kita dapat manfaat yang tadi gue bilangin, ya kan? Nah, ada beberapa biaya yang mungkin kita harus highlight di sini. Contoh adalah biaya asuransi. Nah, biaya asuransi adalah biaya yang kamu harus bayarin untuk keep si polis ini aktif. Ini prinsipnya sama aja kayak misalkan kamu punya mobil, kamu harus isi bensin. Ini adalah sama seperti itu. Ini adalah bensinnya sebenarnya. Nah, kalau misalkan kamu nggak bayar biaya asuransi, maka polisinya akan lapse. Sama kayak misalkan kamu berhenti untuk masukin bensin ke dalam mobil atau motor kamu. Nah, lapse itu berarti kayak mogok lah. Ini berarti nggak berlaku lagi sebenarnya. Pada saat satu polis ini lapse, maka kamu nggak bisa klaim apapun sampai kamu bayar lagi nih asuransinya. Selain dari biaya asuransi, ada satu biaya lagi yang lumayan penting sebenarnya, yaitu biaya akuisisi. Biaya akuisisi ini untuk biaya operasional, untuk biaya agent, dan lain-lain di sini. Nah, biasanya biaya akuisisi ini lumayan gede di tahun-tahun awalnya. Tapi di tahun belakangan udah nggak ada lagi biaya akuisisi. Nah, ada juga yang namanya adalah masa pertanggungan. Masa pertanggungan ini adalah berapa lama si polis asuransi ini akan melindungi kamu atau si tertanggung. Contoh, mungkin masa pertanggungannya bisa cuma 10 tahun. Jadi kalau misalkan dia masuk umur 30, umur 40 udah beres. Atau bisa juga seumur hidup. Mungkin bisa dari umur 30, terus udah gitu dia berakhirnya adalah di umur 100 atau 101. Bisa gitu. Nah, ini adalah masa pertanggungan. Nah, ini beda-beda. Kalau misalkan dia asuransi tradisional mungkin bisa 10, 15, sampai 25 tahun atau bisa juga seumur hidup. Kalau misalkan asuransi unit link itu juga bisa ditentukan dari umur kita. Contoh, gue cuma mau diproteksi sampai umur 55 atau 60 atau 65 atau bahkan 99. Nah, ini tergantung banget. Semakin panjang masa pertanggungannya, preminya semakin mahal. Nah, ada yang penting buat kalian tahu, namanya adalah free look period atau cooling off period. Ini tergantung dari brand yang mana. Jadi, kalau misalkan kamu terima polis, lalu ada masa 14 hari untuk kamu mempelajari polis itu. Isi polis itu kamu harus tahu apakah sesuai sama yang kamu beli. Kadang-kadang ada mismatch antara apa yang agent ngomongin dengan apa yang kita ekspektasi. Nah, selama 14 hari itu, kamu dikasih kesempatan sebenarnya untuk baca polis itu, untuk ngecek oke apa enggak, ya, apakah ini manfaat yang kamu mau. Nah, kalau misalkan ternyata manfaatnya itu beda sama yang kamu mau, kamu bisa cancel polisi itu. Nah, begitu kamu cancel polisi itu, maka premi pertama yang kamu udah bayarin, itu akan dibalikin dengan dipotong beberapa biaya tertentu. Contoh, kalau misalkan ternyata pada saat kamu mengajukan SPAJ, terus kamu diminta untuk melakukan medical check-up. Entah medical check-up seperti apa, biasanya kan itu ada biaya, dan biayanya itu kan gratis. Nah, tapi kalau misalkan kamu cancel, karena free look period itu, biasanya itu akan dikurangin dari premi pertama kamu. Secara garis besar, sebenarnya tuh ada dua macam asuransi di Indonesia. Nah, asuransi yang pertama adalah asuransi tradisional, yang kedua adalah asuransi unit link. Nah, tradisional sendiri dibagi jadi tiga nih sebenarnya. Yang pertama adalah term life, yang kedua adalah whole life, yang ketiga adalah endowment. Nah, term life itu adalah asuransi kayak misalkan asuransi kendaraan bermotor kamu. Jadi setiap setahun sekali itu kamu renew lagi. Nah, kalau misalkan whole life, dia udah patok. Jadi biasanya dari umur kamu sekarang sampai umur 100. Kamu tinggal bayar premi aja. Nah, yang ketiga adalah endowment. Nah, endowment itu sebenarnya kayak antara gabungan antara tradisional sama unit link. Kenapa? Karena sebenarnya dia ada nilai tunai. Nilai tunai gue akan jelasin di belakang. Intinya adalah endowment atau dwiguna ini punya nilai tunai yang bisa terbentuk dalam waktu tertentu. Nah, nilai tunainya itu dijamin di dalam polis. Jadi, misalkan nilai tunainya pada tahun ke-15 akan keluar sebesar sekian persen. Nah, ini nilai tunainya adalah pasti. Nah, nilai tunai sendiri sebenarnya adalah sejumlah uang yang terbentuk di dalam polis kamu. Kalau misalkan di endowment itu adalah pasti, kalau misalkan di unit link nggak pasti, karena seperti reksadana yang ngikutin NAV setiap hari. Nah, nilai tunai yang ada di unit link itu kamu bisa pilih sebenarnya. Akan ditaruh di money market, apakah akan ditaruh di reksadana campuran, balance fund, atau di reksadana saham, atau di reksadana pendapatan tetap. Itu bebas kamu milih, tapi kamu harus tahu kalau misalkan di unit link,
itu nilai tunainya tidak dijamin. Dan ini ya yang justru malah jadi bikin masalah akhir-akhir ini. Karena orang-orang mikir kalau misalkan nilai tunai yang di dalam unit link itu adalah pasti. Masalahnya adalah nggak pasti, karena balik lagi, harus ngikutin NAV. Oke, kalau gitu video ini sampai di sini dulu. Dan kalau misalkan kalian ngelihat video ini bisa ngebantu kalian, please jangan lupa subscribe dan like di video ini. Dan kalau misalkan kalian ada pertanyaan apapun itu, leave comment di bawah. Gua Philip Mulyana, thank you very much.